Kita semua tahu ya, ada satu perjalanan yang pasti akan kita hadapi, yaitu perjalanan setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang terjadi menurut ajaran Islam? Yuk kita bedah bareng-bareng topik penting seputar kematian, duka, dan perjalanan ruh ini. Oke, jadi ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai dari momen pertama saat kabar duka datang, terus kita lihat seberapa besar kekuatan kesaksian kita, lanjut ke kehidupan di alam barzah, dan di akhir kita akan bahas soal pahala dan kehormatannya. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Bayangkan kita dapat kabar duka dari seorang kerabat atau teman. Apa sih yang seharusnya kita lakukan pertama kali? Ternyata, dalam Islam ada langkah-langkah spesifik yang dianjurkan. Jadi, setidaknya ada 3 hal penting. Pertama, kita ucapkan istirja. Anda tahu kan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini bukan sekedar ucapan, tapi pengingat buat diri kita sendiri bahwa kita semua ini milik Allah dan pasti akan kembali padanya. Kedua, tentu saja kita panjatkan doa untuk almarhum. Dan yang ketiga, ini nih yang penting banget, kita sebutkan dan ingat kebaikan-kebaikannya. Kenapa harus menyebut kebaikan? Nah, ini ternyata dasarnya dari sebuah hadis Nabi. Intinya, kita diminta untuk fokus pada hal-hal baik dari almarhum dan menahan diri. Jangan sampai kita malah membicarakan keburukannya. Kenapa? Karena apa yang kita katakan itu bisa menjadi semacam fondasi untuk perjalanan mereka selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong soal menyebut kebaikan tadi, ini membawa kita ke bagian selanjutnya yang gak kalah penting. Ternyata, peran kita sebagai sebuah komunitas, sebagai teman, sebagai tetangga, itu besar sekali. Apa yang kita ucapkan tentang almarhum itu punya bobot yang luar biasa. Nabi Muhammad bahkan pernah bersabda, kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Coba deh kita renungkan sejenak. Itu artinya, testimoni atau kesaksian kita tentang seseorang bisa sangat mempengaruhi penilaian terhadap mereka di sana. Tapi tunggu dulu, pasti muncul pertanyaan kan? Apakah kita bisa asal ngomong, dia orang baik, begitu saja? Gimana kalau kita nggak kenal-kenal amat sama orangnya? Atau yang lebih rumit, gimana kalau kita justru tahu hal yang sebaliknya? Nah, jawabannya jelas. Kesaksian ini sama sekali bukan basa-basi, bukan juga soal pujian buta atau berbohong. Kesaksian yang dimaksud itu harus berdasarkan apa yang kita tahu secara nyata, atau setidaknya berdasarkan apa yang tampak dari orang itu di tengah-tengah masyarakat selama hidupnya. Ada satu kisah yang sangat terkenal soal ini. Jadi, suatu hari ada 2 jenazah yang diusung melewati Nabi. Untuk jenazah yang pertama, orang-orang di sekitarnya memuji-muji. Wah, dia orang baik. Mendengar itu, Nabi berkata, telah ditetapkan. Nggak lama, lewat jenazah kedua, orang-orang malah membicarakan kejelekannya. Nabi pun berkata lagi, telah ditetapkan. Para sahabat jadi bingung, dan ketika ditanya, Nabi menjelaskan, yang satu ditetapkan masuk surga karena pujian kalian, dan yang satunya lagi ditetapkan ke neraka karena ucapan kalian. Dahsyat banget kan? Dan inilah bagian yang paling menakjubkan menurut saya. Saking luasnya rahmat Allah, kesaksian baik yang tulus dari banyak orang, itu bahkan bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa si mayit yang mungkin gak ada seorang pun yang tahu. Luar biasa. Oke, tadi kita sudah bahas panjang lebar peran kita yang masih hidup. Sekarang, kita coba menyeberang sebentar. Kita lihat apa sih yang terjadi pada mereka yang sudah meninggal dunia di alam penantian, yang dalam Islam disebut sebagai alam barzah. Jadi barzah ini apa? Anggap saja ini semacam ruang tunggu atau alam transisi antara dunia dan akhirat. Di sini aturan mainnya beda total dari yang kita kenal sekarang. Dan kondisinya itu jauh lebih mirip dengan akhirat ketimbang dengan dunia. Nah, ini yang paling unik. Kalau di dunia kan, jasad atau tubuh fisik kita yang dominan, ruh kita ngikutin tubuh. Kita mau lari, ya kaki yang gerak. Tapi di barzah, posisinya terbalik. Ruh yang jadi bosnya, ruh yang dominan, sementara jasad yang mengikuti ruh. Mungkin agak susah ya membayangkannya. Cara paling gampang itu ya seperti kita bermimpi. Coba deh pikirkan, waktu kita tidur dan bermimpi, tubuh fisik kita kan diam saja di kasur. Tapi ruh kita bisa lari-larian, bisa merasa takut, bisa senang, bahkan sampai berkeringat waktu bangun tidur. Padahal fisiknya nggak ngapa-ngapain. Nah, kira-kira seperti itulah pengalaman di alam barzah.
Oke, terus nasib jasad kita bagaimana? Ya, secara alami, jasad fisik yang terkubur itu akan hancur, terurai kembali menjadi tanah. Tapi, ada satu bagian super kecil dari tubuh kita yang gak akan pernah hancur. Dalam hadis disebut ajbud janab atau tulang ekor. Dan dari bagian inilah, kelak kita semua akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Baik, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini soal bonusnya. Kita akan membahas tentang pahala dan kehormatan yang super besar yang Allah janjikan, bukan cuma untuk almarhum, tapi juga untuk kita yang ikut serta dalam prosesi pemakamannya. Anda pernah dengar istilah pahala kirat? Jadi, kalau kita ikut menyolatkan jenazah saja, kita akan dapat pahala sebesar 1 kirat. Seberapa besar itu? Dikatakan besarnya itu setara dengan gunung Uhud. Bayangkan, pahala sebesar gunung hanya dengan ikut sholat jenazah. Mau lebih besar lagi? Bisa. Setelah ikut sholat, kita ikut juga mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Kalau begitu pahalanya langsung dilipat gandakan jadi 2 kirot, 2 gunung Uhud. Ini kan semacam motivasi yang luar biasa ya, agar kita peduli dan menunjukkan solidaritas kita sebagai komunitas. Tadi kan kita bilang kalau jasad itu umumnya hancur, tapi selalu ada pengecualian. Ada jasad-jasad orang-orang pilihan yang dijaga keutuhannya oleh Allah sebagai bentuk penghormatan khusus bagi mereka. Siapa saja? Di antaranya adalah para nabi, para syuhada, para penghafal Al-Quran yang tulus, dan para muazin yang ikhlas. Khusus untuk para syuhada atau mereka yang gugur di jalan Allah, Al-Quran menegaskan dengan sangat jelas, jangan sekali-kali mengira mereka itu mati. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan bahkan terus-menerus diberi rezeki. Ada sebuah gambaran yang sangat indah tentang keadaan mereka. Dikatakan bahwa roh para syuhada itu berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang terbang bebas di surga. Bisa Anda bayangkan kan betapa bebas dan bahagianya mereka di alam sana? Semua ini pada akhirnya mengarah pada satu prinsip penting dalam Islam. Al-jaza min jinsil amal. Artinya, balasan itu setimpal dengan perbuatan. Sederhananya begini, kalau hari ini kita meluangkan waktu untuk mendoakan dan mengurus jenazah orang lain, insya Allah nanti saat giliran kita tiba, Allah akan mengatur orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk kita. Dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu hal yang sangat jelas. Ternyata ada sebuah ikatan yang sangat kuat antara kita yang masih hidup dengan mereka yang sudah tiada. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau ucapan dan tindakan kita ternyata punya bobot dan dampak sebesar itu bagi orang yang sudah meninggal, lalu bagaimana seharusnya hal itu mengubah cara kita hidup dan berinteraksi satu sama lain di dalam komunitas kita mulai hari ini?